Anak-anak, bagaimana ya kita dapat bergerak? Dan organ tubuh apa saja ya yang membantu kita untuk bergerak? Ayo kita cari tahu. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas materi sistem gerak pada manusia. Tahukah kamu bahwa alat gerak manusia dibedakan menjadi dua? Yang pertama, ada alat gerak pasif, dan yang kedua, ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif pada tubuh kita adalah rangka kita, sedangkan alat gerak aktif pada tubuh kita adalah otot. Tanpa adanya otot, rangka kita tidak akan dapat digerakkan dengan sendirinya. Yang pertama, rangka manusia sebagai alat gerak pasif. Di sekolah dasar, kita sudah diperkenalkan dengan jenis-jenis tulang. Ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang anggota gerak, kemudian ada tulang rangka badan, dan lain sebagainya. Nah, untuk letak dari jenis-jenis tulang, kita harus memahaminya. Contohnya, tulang tengkorak pasti berada di kepala kita. Kemudian ada tulang selangka. Letak tulang selangka berada di sini, yang melekat pada tulang belikat dengan tulang dada. Kemudian di sini ada tulang belikat. Tulang belikat ini yang berbentuk pipih di belakang. Kemudian yang sulit kita ingat untuk letaknya seperti tulang pengumpil dengan tulang hasta. Biasanya kita tertukar untuk menyebutkan letaknya. Contohnya tulang pengumpil. Kita lihat di sini ada ibu jari kita, yang lurus dengan ibu jari merupakan tulang pengumpil. Berarti yang satunya adalah tulang hasta. Kemudian tulang betis dan tulang kering. Tulang betis dia berada di agak belakang di sini atau yang sebelah sini. Kemudian di bagian depan sini adalah tulang kering. Kemudian ada tulang pinggul, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, jari tangan. Begitu juga pada kaki, ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Setelah kita mengetahui jenis-jenis rangka, lalu fungsi rangka itu sendiri apa sih? Yang pertama, sebagai penyangga dan memberi bentuk tubuh. Bayangkan, jika kita tidak memiliki rangka, apa yang terjadi pada tubuh kita? Apakah kita bisa menyangga tubuh kita pada saat kita berdiri? Tentu tidak. Nah, itulah fungsi utama dari rangka pada tubuh kita. Yang kedua, sebagai pelindung organ-organ vital. Contohnya adalah tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, otot merupakan alat gerak aktif yang dapat membantu rangka untuk bergerak. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Karena di dalam rangka kita terdapat sumsum tulang. Nah, sumsum tulang inilah yang akan menghasilkan sel-sel darah. Yang kelima, sebagai tempat penimbun kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya, di mana mineral tersebut akan digunakan oleh tulang supaya tulang tidak mudah rapuh. Yang keenam, pembentuk komponen imunologis. Untuk yang keenam, ini hampir sama dengan yang keempat, di mana sumsum tulang kita akan menghasilkan sel darah. Sel darah yang dihasilkan adalah sel darah merah dan sel darah putih. Nah, sel darah putih itulah merupakan salah satu komponen imunologis pada tubuh kita. Lalu, apa sih macam-macam tulang itu? Tulang kita bisa kita kelompokkan berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan matriksnya, berdasarkan sifat fisiknya, dan berdasarkan tempatnya. Untuk yang pertama, berdasarkan bentuknya, tulang kita dibedakan menjadi 4. Ada tulang pipa,
tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Tulang pipa berbentuk seperti tabung, berongga dan memanjang. Tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari, tulang selangka, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tulang pipi. Tulang pipi berbentuk lempengan pipih dan lebar. Tulang pipih terdapat pada tulang seperti penyusun tengkorak dan wajah. Dan yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti kubus atau bulat. Tulang pendek bisa kita temui pada tulang pergelangan tangan. Dan yang terakhir, tulang tidak beraturan. Tulang ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Tulang ini bisa kita ketemui di tulang rahang dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini adalah gambar dari tulang pipa kita, di mana tulang pipa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada epifisis, yang kedua ada diafisis, dan cakra epifisis. Ini adalah bagian-bagian dari tulang pipa kita. Untuk yang epifisis letaknya di ujung-ujung tulang pipa, ujung atas dan di ujung bawah. Kemudian diafisis ini letaknya di tengah. Dan cakra epifisis ini merupakan bagian di antara epifisis dan diafisis. Kita lihat di gambar, diafisis merupakan bagian tengah tulang pipa yang berupa rongga di bagian dalamnya, di mana rongga ini berisi sumsum tulang. Kalau yang di bagian tengah berisi sumsum kuning, kemudian di bagian ujung dekat dengan tulang spons ini merupakan sumsum merah. Apa beda dari sumsum merah dan kuning? Kalau untuk sumsum merah itu akan menghasilkan sel darah, baik itu sel darah merah maupun sel darah putih. Kemudian sumsum kuning itu akan menghasilkan lemak pada tubuh kita, pada tulang. Selain itu, terdapat selaput, yaitu endostum dan periostum. Endostum merupakan selaput di bagian dalam yang dekat dengan rongga tulang. Kemudian periostum ini adalah selaput yang mengelilingi bagian luar tulang pipa. Nah, di dalam periostum kita bisa menemukan saraf dan juga akan menemukan pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah ini berfungsi untuk membawa nutrisi atau mineral masuk ke dalam tulang. Selanjutnya, berdasarkan matriksnya, tulang kita dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak atau tulang padat, dia tidak memiliki celah dan matriks dalam rongga tulangnya. Tulang kompak terdiri atas sistem Halford. Tulang kompak dijumpai pada tulang pipa. Sedangkan tulang spons atau bunga karang memiliki matriks yang tidak padat atau berongga. Dalam tulang spons tidak terdapat Halford. Tulang spons dijumpai pada tulang pipi dan tulang pendek. Dan selanjutnya berdasarkan sifat fisiknya. Berdasarkan sifat fisiknya, tulang kita dibedakan menjadi 2. Yang pertama tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua tulang keras. Untuk kartilago atau tulang rawan memiliki banyak serat berkolagen yang tertanam dalam matriksnya. Dan sifat dari tulang rawan lebih elastis dibandingkan dengan tulang keras. Nah, kalau untuk orang dewasa, tulang rawan bisa kita temui pada ujung-ujung tulang pipa, di ujung-ujung tulang atau di daerah persendian tulang. Selain itu juga bisa kita temui pada daun telinga dan
hidung. Sedangkan kalau untuk tulang keras tersusun atas protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Fosfor inilah yang bertugas untuk membuat struktur tulang keras menjadi keras dan tidak mudah patah. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau untuk tulang keras terdiri dari tulang kompak, kemudian di sini ada tulang spons. Nah, dalam tulang keras terdapat sistem Havertz. Ini juga sudah kita sebutkan tadi pada tulang kompak. Di dalam tulang kompak ada sistem Havertz. Apa itu sistem Havertz? Sistem Havertz adalah suatu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang yang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf sehingga membentuk suatu sistem. Jadi di sini sudah kita ketahui bahwa di selaput tulang pipa terdapat pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah dan saraf itulah yang dikelilingi oleh sel-sel tulang. Nah, satu kesatuan itu disebut sistem Havertz. Selanjutnya berdasarkan untuk yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Ternyata untuk tulang tengkorak itu tersusun dari gabungan tengkorak pelindung otak atau kranium dan tengkorak pembentuk wajah. Jadi ini bagian pelindung otak, kemudian ini bagian pembentuk wajah. Tulang-tulang tengkorak akan menyatu dan membentuk rongga. Berdasarkan tempatnya yang kedua yaitu rangka badan. Rangka badan terdapat 5 jenis tulang. Yang pertama, ruas tulang belakang. Untuk tulang belakang terdapat 7 ruas tulang leher bagian sini. Terdapat 7 ruas tulang leher, kemudian 12 tulang punggung. Kemudian di sini ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang langkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang dada. Tulang dada kita bagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas disebut tulang dada hulu. Kemudian bagian tengah disebut tulang dada badan, dan di bagian ujung yang meruncing ini disebut tulang dada tajuk pedang. Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tulang rusuk sejati, kemudian tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Apa yang membedakan dari ketiganya? Kita lihat dari gambarnya. Tulang rusuk sejati itu terdiri dari 7 ruas. Kita lihat bahwa kalau di bagian belakangnya dia akan menyatu atau terhubung pada tulang belakang, sedangkan bagian depannya dia akan terhubung atau menyatu pada tulang dada. Itu kalau untuk tulang rusuk sejati. Jumlahnya ada 7 ruas. Kemudian rusuk palsu. Tulang rusuk palsu, kenapa dikatakan palsu? Karena di bagian belakang terhubung dengan tulang belakang, tetapi bagian depan tidak langsung menyatu dengan tulang dada. Dia akan menempel bersama dengan tulang rusuk sejati, di mana antara pertambungan ini terdapat tulang rawannya. Kemudian tulang rusuk melayang yang terdiri dari 2 ruas. Kenapa disebut melayang? Karena bagian belakang yang menyatu dengan tulang belakang, sedangkan bagian depan tidak menyatu pada tulang dada. Selanjutnya, yang keempat, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat, kemudian
ada tulang lengan dengan atas, masing-masing berjumlah 2 kanan dan kiri. Yang kelima, tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus yang berfungsi untuk menyangga usus. Kemudian tulang duduk itu letaknya di sini. Tulang duduk ini juga ada 2. Kemudian tulang kemaluan ada di sini. Selanjutnya, berdasarkan tempatnya yang ketiga yaitu rangka anggota gerak. Untuk anggota gerak dibagi menjadi 2, anggota gerak atas yang akan membentuk sepasang tangan, di mana terdapat bagian bulatan dari sendi peluru tulang bahu. Kemudian ada tulang lengan atas. Kemudian ada tulang pengumpil. Ingat, tulang pengumpil ini yang lurus dengan ibu jari kita. Kemudian yang satunya ada tulang hasta. Ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas jari. Yang kedua, anggota gerak bawah yang akan membentuk sepasang kaki. Terdiri dari tulang paha, kemudian tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya adalah gangguan atau kelainan pada alat gerak pasif. Yang pertama, fisura. Fisura merupakan kelainan yang disebabkan oleh benturan pada benda-benda yang keras, sehingga tulang akan retak. Kemudian ada fraktura. Penyebab dari fraktura sama dengan fisura, tetapi dia akan menyebabkan tulang patah, di mana keadaan tulang patah ini ada 2 macam. Yang pertama, tulang patah tertutup, yaitu keadaan patahnya yang tidak merobek daging. Dan yang kedua, tulang patah terbuka, di mana patahannya merobek daging dan kulit. Selanjutnya, rakitis. Rakitis merupakan penyakit tulang karena kekurangan vitamin D, sehingga menyebabkan kaki ada yang berbentuk O, kemudian ada yang berbentuk X. Untuk yang berbentuk O, lututnya membengkok ke arah luar, sedangkan yang berbentuk X, lututnya membengkok ke arah dalam. Yang keempat, osteoporosis. Osteoporosis merupakan gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang, sehingga mengakibatkan tulang rapuh. Osteoporosis dikarenakan kekurangan kalsium, sehingga pembentukan tulang terhambat. Akibatnya, tulang akan menjadi rapuh. Yang kelima, nekrosis. Nekrosis merupakan kerusakan pada cakra epifisis, sehingga sebagian sel-sel tulang mati dan mengering. Keadaan ini disebabkan oleh kerusakan periostum yang bertugas menumbuhkan tulang. Selanjutnya ada layuh semu. Layuh semu merupakan tulang yang tidak bertenaga. Ini juga diakibatkan oleh cakra epifisis yang rusak. Kerusakan cakra epifisis pada layuh semu ini disebabkan oleh infeksi sifilis pada anak sejak dalam kandungan. Kemudian ada kanker tulang. Kanker tulang merupakan keadaan tulang yang terjadi pertumbuhan jaringan abnormal pada tulang. Dan yang terakhir, kesalahan kebiasaan duduk. Untuk kesalahan kebiasaan duduk, ada 3 macam. Yang pertama, kifosis. Kifosis merupakan keadaan tulang yang membengkok ke belakang atau membungkuk. Kemudian, lordosis merupakan keadaan tulang punggung yang membengkok ke depan. Kemudian skoliosis. Skoliosis merupakan keadaan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri, seperti pada gambar yang tertera. Nah, itu adalah
materi dari anggota gerak pasif kita, yaitu rangka kita. Selanjutnya mari kita cari tahu mengenai yang pertama, contoh dari tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Selainnya sudah disebutkan ya. Kemudian yang kedua, carilah referensi yang menjelaskan mengenai proses pembentukan tulang, mulai dari kita bayi sampai dewasa. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai persendian atau artikulasi. Persendian merupakan hubungan antar tulang. Jadi setiap tulang manusia itu pasti saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang itu disebut dengan persendian. Untuk persendian pada tulang kita terdapat 3 jenis. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Sinartrosis ini adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya pada tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak terdiri dari beberapa jenis tulang. Pasti antar tulang tersebut saling berhubungan, dan dalam hubungan antar tulang tersebut ada sendinya yang tidak dapat digerakkan. Sendi pada tulang tengkorak disebut sendi sinfibrosis, yaitu sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat serabut. Kemudian ada juga sinkondrosis yang merupakan sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya pada hubungan tulang rusuk dengan tulang dada. Itu juga disebut dengan sendi mati. Sendi yang kedua yaitu amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya pada pada tulang kering dan tulang betis. Nah, ini tulang betis, kemudian tulang kering ini akan mengalami sedikit gerakan. Nah, antar dua tulang ini dihubungkan oleh sendi amfiartrosis. Dan yang terakhir, diartrosis. Nah, untuk diartrosis disebut juga sendi gerak karena diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Di sini ada 5 macam. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru terjadi pada persendian di tulang bahu. Kemudian ada sendi engsel, itu terjadi pada siku dan lutut pada kaki kita. Kemudian ada sendi plana. Sendi plana terjadi pada ibu jari kita dengan telapak tangan. Nah, di mana untuk sendi plana ini terjadi gerakan kedua arah. Tadi kalau engsel satu arah, ini pergerakan satu arah. Kalau pelana 2 arah. Kalau peluru ke segala arah. Kemudian kemudian sendi putar. Sendi putar merupakan persendian yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Terjadi pada tulang tengkorak dan tulang atlas. Kemudian ada sendi geser. Sendi geser merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya pada ruas tulang belakang. Nah, itu untuk persendian. Dan materi terakhir yaitu mengenai otot. Di kelas 7 kita sudah membahas mengenai jenis-jenis otot. Ada otot polos, otot jantung, otot rangka atau otot lurik. Di kelas 7 juga kita sudah menjelaskan sedikit mengenai perbedaan ciri-ciri dari ketiga otot ini. Yang pertama, otot polos. Otot polos seperti namanya berarti dia polos, tidak ada garis-garis pada ototnya. Nah, untuk otot polos, ciri-ciri yang pertama yaitu bagian inti selnya, dia terdapat satu inti sel yang letaknya di tengah. Kemudian dari bentuknya dia bergelondong, di bagian ujung dia meruncing. Kemudian untuk letaknya, otot polos letaknya di organ-organ dalam kita seperti organ pencernaan, kemudian organ pada sistem pernapasan,
kemudian organ pada saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Nah, untuk otot polos, dia bekerja di luar kehendak. Contohnya pada saat mencerna makanan, kita tidak mungkin menyadari pada saat kapan makanan kita sampai di lambung atau di usus. Kemudian kecepatan kontraksinya dia lambat dan mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. Yang kedua, otot jantung. Ini adalah gambarnya. Dari ciri-ciri berdasarkan gambarnya, otot jantung berbentuk seperti silindris. Kemudian ada cabang antar ototnya. Kemudian dia memiliki garis-garis melintang seperti ini. Kemudian untuk kontraksinya, dia bersifat kuat dan berirama, dan dia bekerja secara di luar kehendak seperti otot polos, dan letaknya dia pasti di jantung. Kemudian untuk intinya, dia memiliki inti sel yang banyak yang letaknya di tengah. Yang selanjutnya, otot rangka atau otot lurik. Dari ciri-ciri fisiknya, dia hampir sama dengan otot jantung, cuma dia tidak memiliki cabang seperti otot jantung. Dia bentuknya silindris, memiliki garis-garis melintang, kemudian bagian inti selnya dia banyak dan berada di tepi. Kalau otot jantung banyak berada di tengah, kalau otot lurik banyak ada di tepi. Kemudian dia bekerja sesuai kehendak. Contohnya pada saat kita mengangkat lengan atas tangan kita, lengan bawah tangan kita bisa mengetahui kapan otot lengan atas kita berkontraksi, kapan dia berrelaksasi. Kemudian kalau untuk tempatnya, dia pasti melekat pada rangka atau tulang. Dia berkontraksi cepat tetapi mudah lelah. Karena kita membahas mengenai sistem gerak, yang akan kita bahas adalah cara kerja otot rangka. Otot rangka pada manusia, dia bekerja dengan dua cara, ada yang berkontraksi kemudian berrelaksasi. Di mana untuk jenis-jenis cara kerja otot dibedakan menjadi dua. Yang pertama sinergis, yaitu otot yang berkontraksi dan berrelaksasi bersama-sama. Contohnya otot antar tulang rusuk, kemudian otot pronator dan supinator. Otot pronator bisa kita lihat di bagian gambarnya. Otot pronator merupakan gerakan pada saat kita menelungkupkan telapak tangan, tulang pengumpil dan tulang hasta dalam keadaan sejajar. Ini gambarnya. Kemudian otot supinator. Otot supinator mengakibatkan gerakan supinasi atau menelentangkan telapak tangan pada saat tulang hasta dan tulang pengumpil bersilangan. Ini ototnya, dia bersilangan ototnya. Kemudian kalau pada saat pronator dia sejajar seperti ini. Kemudian yang kedua, otot antagonis. Sesuai dengan namanya, otot ini berkontraksi dan berrelaksasi berlawanan. Contohnya pada gerak fleksi, yaitu mengangkat bawah tangan kita. Di sini ada dua jenis otot. Pada saat kita mengangkat lengan bawah kita, otot bisep akan berkontraksi. Kemudian bagian bawah disebut otot tricep. Otot tricep ini akan berrelaksasi. Kemudian pada saat lengan bawah tangan kita diturunkan, otot bicepnya akan berrelaksasi, kebalikan dari gerakan fleksi. Kemudian otot tricepnya akan berkontraksi. Seperti itu. Nah, itulah materi mengenai sistem rangka pada manusia atau sistem gerak pada manusia. Selanjutnya kita cari tahu pertanyaan yang ketiga. Sebutkan gangguan atau kelainan pada sendi dan otot.
kita sudah membahas mengenai gangguan dan kelainan pada rangka yang sekarang ada pada sendi dan otot. Silakan kalian cari tahu. Kemudian yang keempat, sebutkan upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih, jangan lupa pelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai gerak pada tumbuhan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.